Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnandi Arya Priyatama dengan NIM belakang 097 dan teman saya Muhammad Raditya Azanata dengan NIM belakang 132 dari kelas IF 10P. Di sini kami akan mengerjakan tugas 7 aljabar linear dengan judul penggunaan Python untuk penerapan konsep aljabar linear. Di sini saya Resnandi Arya akan mengerjakan soal nomor 1 sampai 4 dan teman saya Raditya akan mengerjakan nomor 5 sampai 8. Langsung saja nomor 1. Berikan contoh mendapatkan bentuk echelon baris tereduksi dari matriks berorder 4x5. Di sini sudah saya kerjakan menggunakan Simolab. Ini soalnya dan ini jawabannya. Lalu kita tinggal buktikan ke dalam Python. Pertama-tama yang kita butuhkan yaitu import nampinya. Kemudian tentukan fungsi eliminasi Gauss-Jordan-nya. Kemudian dapatkan jumlah baris dan kolom dalam matriksnya. Kemudian iterasikan melalui setiap kolom hingga kolom kedua dari belakang. Kemudian temukan baris elemen pivotnya. Kemudian tukar baris saat ini dengan baris pivotnya. Kemudian periksa apakah elemen pivot mendekati 0 atau tidak. Kemudian normalisasikan baris pivot.
Kemudian lakukan operasi baris untuk menghilangkan entry lain di kolom saat ini. Kemudian diagram matriksnya. Kemudian masukkan isi matriksnya. Kita masukkan isi dari ini 1,2,0,2,9. Lalu baris kedua kita masukkan 0,1, 2,2,7. Baris ketiga kita masukkan 1,4,1,4,3. Lalu baris keempat kita masukkan 0,0,2, 1,0. Kemudian buat salinan matriks untuk mempertahankan matriks aslinya. Kemudian cetak atau print hasil matriksnya. Lalu kita lihat jawabannya apakah sama atau tidak. Maaf, tadi terjadi error sedikit. Jadi kita langsung saja lihat hasilnya apakah sama dengan jawaban ini atau tidak. Ya, bisa dilihat jawabannya sama ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Berikan contoh mendapatkan determinan matriks berorde 2x2, 3x3, dan 5x5. Di sini saya sudah mendapatkannya menggunakan simbol lab. Pertama kita cari orde 2x2-nya dulu. Di sini pertama-tama sama kita membutuhkan import nampinya, karena di sini sudah disediakan, jadi kita langsung saja membuat determinan matriksnya. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu isi matriksnya. Kita masukkan baris pertama yaitu 2,2. Kita masukkan baris kedua 1,3. Kemudian kita masukkan
fungsi mencari determinan matriksnya. Lalu kita print matriksnya atau cetak. Lalu kita lihat hasilnya apakah sama. Nah, di sini sudah sama ya, hasilnya itu 4. Lanjut kita mengerjakan yang orde 3x3. Sebenarnya sama seperti orde 2x2. Jadi kita copy saja, tinggal ini ditambahkan isinya menjadi orde 3x3. 25 1 ini 13,2, lalu garis ketiga 4,2,3. dan kita lihat hasilnya. Di sini hasilnya 24,9999 sekian. Dibulatkan menjadi 25. Lalu kita cari yang orde 5x5. Ini sama saja, tinggal ditambahkan isinya. 2,1,1,3,1 4,2,1,2,1 2,1,5,3,1. Lalu baris ke 4 1,2,1,2,2. lalu baris ke 5 2,3,1,2. Kita lihat hasilnya sama ya, hasilnya di Python 27,999 dibulatkan menjadi 28. Kemudian lanjut kita kerjakan soal nomor 3. Berikan contoh mendapatkan inverse matriks berorde 2x2, 3x3, dan 5x5. Langsung saja di sini ya, sama seperti nomor 1 dan 2. Kita pertama membutuhkan import nampy-nya, kemudian kita masukkan isi matriksnya. Kita masukkan yang 2x2 terlebih dahulu. 9 7 baris kedua 3 2. Kemudian kita masukkan fungsi mencari inverse-nya. Kemudian kita print atau cetak hasilnya.
kita lihat hasilnya. Sama ya, kalau di Python hasilnya dipecah menjadi desimal, kalau di Symbolab ini akan jadi pecahan. Hasilnya sama, ini min 2/3 menjadi min 0,6067, 7/3 menjadi 2,3333. Baris kedua yaitu 1 min 3. Kemudian kita lanjut mencari matriks 3x3 nya. Sama seperti determinan matriks, fungsinya kita tinggal hanya menambahkan isi matriksnya. Kemudian baris ketiga 2,2,1. Kita lihat hasilnya sama, 1 min 53 min 3 14 7 min 7 4 18 9. Kemudian kita cari orde 5x5 nya. Sama saja, tinggal ditambahkan isi matriksnya. 2,3, 5, 4,3. Lalu baris kedua 3,4,4,3,2. Lalu baris ketiga 2,3, 6,3,5. Lalu baris ke 4 3,4, 3,3,1. Lalu baris ke 5 4,5,5,1,3. Lalu kita lihat hasilnya ya. Hasilnya sudah sama ya dengan yang ada di Symbolab. Kemudian kita kerjakan nomor 4. Berikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Di sini saya memberikan contoh matriks orde 2x2. Di sini keterangan matriksnya yaitu singular atau tidak memiliki inverse. Langsung saja kita buktikan. Kita gunakan fungsi yang tadi yang telah kita buat sebelumnya, tinggal kita ganti baris dan kolom matriksnya. Kemudian kita lihat jawabannya. Di sini terjadi error karena matriks ini tidak memiliki inverse, atau bisa dilihat di sini keterangannya yaitu singular matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raditya Azanata dengan NIM 22111021332 ingin melanjutkan tugas 7 penggunaan Python untuk penerapan konsep aljabar linear yang dimulai dari soal nomor 5 hingga soal nomor 8. Langsung saja kita ke soal nomor 5. Oke, di sini kita mulai dari nomor 5, yaitu dengan soal berikan contoh menghitung operasi matrik yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, dan inverse matrik. Jangan lupa sesuaikan order matriksnya.
Jadi ini adalah contoh soal dan jawabannya. Ini sudah saya coba di Simbolab, website Simbolab. Kalian bisa coba dan mencari solusinya juga. Oke, langsung saja kita mengimplementasikannya di codingan. Jadi yang pertama kita perlukan yaitu adalah numpy, import numpy aspy, np maksudnya. Kemudian kita membuat matriks A. Pagar itu maksudnya komen ya teman-teman, komen. Jadi itu tidak akan terbaca oleh program. Kita buat di sini matriks A berapa. Ini adalah matriks A dan ini adalah matriks B dan yang ini adalah matriks C. Jadi kita punya 3 buah matriks di sini. Yang pertama itu matriks A, kita buat dulu matriks A, koma, kurung 8,2. Kemudian kita buat matriks B. Matriks B-nya itu 4631, 4,6, 31, 3,1. Kemudian kita buat matriks C. Ya, saya lupa nambah komen. Matriks B. Ini adalah matriks C. C sama dengan nanti titik array 123, 1,2, 1,3, ini koma 456, 4,5, 46, 729, 7,2,9. Selanjutnya kita akan melakukan rumusnya, penjumlahan rumusnya gampang sekali. Kita tinggal membuat variabel baru, penjumlahan variabel penampung, yaitu dengan rumus A ditambah B. Kemudian kita pengurangan lagi, kita buat variabel penampung, kemudian rumusnya yaitu adalah A kurang B. Kemudian perkalian bisa dilihat di sini, A kali B. Perkalian, untuk perkalian kita menggunakan function, itu adalah kita buat variabel penampung dulu, perkalian. Ini adalah rumusnya. Nah, ini adalah rumus perkalian. Kemudian untuk transpose kita bikin di sini variabel penampung lagi, transpose sama dengan np transpose. Jadi ini ada function yang sudah disediakan oleh Python. Kemudian yang terakhir adalah inverse, ya rapi, ada spasi. Inverse yaitu bukan variabel penampung np, untuk yang transpose agak sedikit berbeda, C. Kemudian ini kita menginverskan matriks C. Kemudian kita tinggal mengeluarkan hasilnya. Ini matriks A. Tidak usah ditulis ya matriksnya, biar kalian bisa lihat sendiri. Kita keluarkan hasilnya saja. Itu adalah penjumlahan, kemudian print pengurangan, print perkalian, print transpose, dan kita print inverse. Oke, kita run.
Oke. Wah, di sini ada sedikit error. Transpose. Oh, saya typo sedikit. Oke, kita run. Nah, begini hasilnya. Ini adalah penjumlahan sama dengan yang di solusi. Kemudian ini adalah pengurangan sama dengan yang di solusi, dan ini adalah perkalian sama juga hasilnya. Dan 9 ini adalah transpose sama juga, dan ini adalah inverse. Nah, karena di sini di Python ini tidak ada satu per satu peran, jadi mereka dijadikan desimal, tapi hasilnya sama. Bisa kalian hitung, 1/3 itu adalah 0,3, dan 1/12 itu adalah 0,083333, dan pokoknya ini hasilnya sama, tapi berbeda bentuk. Yang ini adalah desimal, dan yang ini adalah pecahan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang keenam. Oke, selanjutnya kita di sini akan mengerjakan soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu adalah berikan contoh mendapatkan solusi SPL non homogen. Nah, sebelumnya untuk mencari solusi itu kita memiliki tiga metode, yaitu adalah aturan Cramer, ada metode inverse matrix, dan yang saya gunakan di sini adalah Gauss-Jordan. Dan solusi itu memiliki tiga kemungkinan. Yang pertama itu adalah solusi tunggal, yang kedua adalah solusi banyak, dan yang terakhir itu adalah solusi tidak memiliki solusi. Nah, di sini saya sudah memiliki augmented matrix. Augmented matrix itu seperti ini. Nah, seperti ini. 2x tambah 5y menjadi ditaruh di sini, dan yang 3 ini ditaruh di sini. Atau kita tidak usah pakai garis, tidak apa-apa. Karena kita sudah mengerti. Jadi kita langsung saja ke dalam codingannya. Jadi pertama kita seperti biasa kita harus mengimport numpy. Nah, baris ini adalah baris library np yang digunakan untuk memanipulasi matriks dan operasi aljabar linear. Kemudian kita buat function dengan nama Gauss-Jordan elimination dari matriks A dan matriks B. Kemudian kita buat augmented matrix stack type float save satu float. Oke, sudah. Nah, jadi di baris ini mendefinisikan fungsi Gauss-Jordan elimination yang akan digunakan untuk menyelesaikan SPL menggunakan metode Gauss-Jordan. Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu matriks koefisien A dan vektor konstanta B. Nah, kemudian untuk baris yang ini, augmented matrix ini, baris ini membuat matrix augmented dengan menggunakan gabungan antara matriks A dan B secara horizontal, dan A-type float ini digunakan untuk memastikan bahwa matriks memiliki tipe data float agar operasi pembagian tidak menghasilkan error. Langsung kita buat lagi baris selanjutnya, itu for i in range matrix. Default NP
pivot row augmented matrix pivot row, I. Nah, untuk baris ini itu baris ini memulai setiap baris matriks augmented, dan kemudian baris yang pivot yang kedua ini itu baris ini mencari dengan elemen terbesar pada kolom pivot dan menukarnya dengan baris saat ini untuk memastikan elemen pivot tidak ada yang nol. Kemudian kita lanjut pivot dengan augmented matrix I, matrix titik 2 bagi sama dengan pivot. Nah, kemudian untuk baris ini menormalisasikan baris saat ini dengan membagi semua elemen oleh elemen pivot. Nah, selanjutnya kita buat baris baru lagi for in range. Oke, kelebihan ini tidak sama dengan J. Kemudian return belum jangan return augmented matrix -1. Nah, kemudian untuk baris yang ini itu baris ini menjalankan operasi Gauss-Jordan untuk menghilangkan elemen di luar pivot pada kolom pivot. Dan yang return ini baris ini mengembalikan kolom terakhir dari matriks yang merupakan solusi dari sistem persamaan linear. Lanjut. Kemudian kita buat matriksnya. NPRI. Kita tuliskan matriks kita yang ada di sini 2,2, 1,2. Kemudian kita buat 3762, 3762. Kemudian 4618, 4,6, 1,8. Salah pencet. Hiraukan saja. Kemudian kita ininya jangan dimasukkan dulu karena ini berbeda. Nah, kemudian kita B itu kita masukkan yang di kolom paling terakhir, yaitu adalah 228. Kan ini tadi itu gabungan dari dua itu ya, dua matriks. Itu salah pencet lagi, hapus. Sini ada 228. Kemudian kita taruh di belakang ya. Kita solution, kita buat variabel penampung, terus dan elimination A, B.
Nah, baris ini itu untuk memanggil fungsi Gauss-Jordan eliminasi dengan argumen matriks A dan vektor B untuk mendapatkan solusi SPL. Jadi sini adalah variabel penampung solusi. Kemudian kita keluarkan. SPL. The system tidak ada SPL. Solusi. Kemudian solution maksudnya ya. Solution. Nah, ini adalah program untuk mengecek yang ini. Program untuk mengecek apakah SPL itu ada tidak ada solusinya, maka akan ngeprint seperti ini. Dan kalau ada akan ngeprint solution ini aja. Oke, mari kita coba run. Apakah ada kesalahan? Sepertinya ada kesalahan di sini. Oke, sekarang mari kita coba. Tadi saya sudah memperbaiki errornya. Nah, di sini adalah hasil dari solusi SPL-nya. Kita lihat di sini. Ya seperti biasa, di sini hasilnya akan menjadi desimal dan di sini pecahan. Hasilnya itu yaitu ini adalah X. Di sini kan X, ini 1 berarti 5/13 itu hasilnya itu adalah 0,38 dan di sini adalah baris Y, yaitu Y adalah 17/13 yaitu adalah ini, dan untuk yang Z itu yang min 18/13 ya, dan hasilnya itu adalah ini. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang nomor 7. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan nomor 7, yaitu berikan contoh menghitung perkalian dot dari dua vektor berorder 5 kali 1, perkalian cross dari vektor berorder 3 dikali 3, dan norm vektor order 4 kali 1. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Dan di sini adalah contoh dari masing-masing contoh soal. Yang ini adalah perkalian dot, dengan ini adalah perkalian cross, dan di sini adalah norm. Oke, langsung kita kerjakan untuk implementasikan ke dalam Python. Pertama, seperti biasa kita harus mengimport numpy, snp. Kemudian di sini kita bikin matriks yang pertama. Satu, 2, 3, 5, 4. Kemudian saya membuat matriks yang kedua. Ada 2, 3, 5, 1, 2. Kemudian kita di sini menggunakan dot product result dengan np dot a, b. Oke, di sini kita langsung print perkalian dot result atau hasil perkalian dot. Sini dot product result. Oke, selanjutnya kita membuat ini dua vektor ini. Kita membuat C berarti ya, ABC sudah, kita npri dari 1,12 kemudian D (0,9,7). Kemudian di sini cross product result. Ini hanya variabel penampung, kalian bebas mau menamakan apa. Sini kita menggunakan function yaitu adalah np cross antara C dan D.
kemudian print perkalian cross threshold. Nah, di sini kita buat hasil print baru agar printnya itu di bawah. Karena ini hasilnya berbentuk vektor, berbentuk matriks maksudnya. Cross oke, enter. Kemudian kita membuat yang norm. Yang norm itu kita perlu satu matriks baru. Kita namakan E. Dua koma 1,0. Kemudian kita norm result variabel penampung dan mencarinya menggunakan rumus lina LG norm. Ini adalah E. Kemudian print norm result result. Oke, sekarang sudah selesai. Mari kita coba jalankan apakah terdapat error. Nah, tidak ada terdapat error. Jadi bisa dilihat di sini untuk yang perkalian dot hasilnya sama, dan untuk yang perkalian cross hasilnya juga sama. Norm resultnya juga hasilnya juga sama. Oke, berikutnya kita akan menyelesaikan untuk soal nomor 8. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 8, yaitu berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dari suatu matriks order 3x3 dan 5x5. Jadi di sini ada contoh untuk soal 3x3. Dan di sini ada soal untuk contoh eigen 5x5. Oke, langsung saja kita implementasikan ke dalam sebuah Python. Yang pertama kita seperti biasa kita harus import nampinya dulu, nampi as np. Kemudian kita membuat vektor, membuat matriks, maksudnya matriks 3x3 tadi kita lihat soal berapa nilainya, 200. Kemudian 121, kemudian min 1, 0,1. Kemudian kita nambah variabel penampung, yaitu eigenvalues 3x3, eigen vectors 3x3. Kali 3. Kemudian sama dengan kita lina lg dot eik a. Nah, menggunakan satu rumus ini aja kita bisa mendapatkan nilai dari eigenvalues dan eigenvector. Sekarang kita print nilai eigen eigen values 3x3, kemudian eigenvektornya vectors Nah, kemudian kita membuat matriks 5x5 nya. Dan di sini ada 2830, 2,3, 3,8, 3,0,6, 2,2, 1,3,3,
6,5,1 kita jangan lupa kurung siku 6,5,1,0,2 1,1,0,5,0. Kemudian yang terakhir itu 5,4, 1,3,0. Sama seperti yang di atas, kita membuat variabel penampung untuk kedua nilai, yaitu eigenvalues dan eigenvector. Eigenvalues 5 kali 5, kemudian eigenvectors 5 kali 5 dengan NP B. Kemudian kita print, saya copy aja supaya lebih cepat. Ini kita ganti 5 kali 5. Oke, selanjutnya tinggal kita jalankan. Apakah ada error? Oh, sepertinya ada error. Sebentar, saya perbaiki dahulu. Oke teman-teman, sekarang programnya sudah jalan. Tadi saya kelupaan untuk menaruh NP array ini di kedua ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Nilai eigen dari orde 3 kali 3 2 2 1, bisa dilihat di sini 2 1 2, itu terbalik, tidak apa-apa. Kemudian kita lihat nilai eigen dari 5 kali 5. Eigen 5 kali 5 itu ada minus 0,612 ada di sini. Kemudian minus 20145 ada di sini. 453 ada di sini. Kemudian 45406 ada di sini juga. Kemudian yang terakhir itu ada juga, berarti benar. Mari kita lihat untuk nilai eigennya. Nilai eigennya ini memang terdapat perbedaannya teman-teman. Bisa dilihat dari eigenvector yang di soal kita, yaitu ada 0 1 0, minus 1 0 1 0 minus 1 1, dan di soal ini dihasilkan ada yang sama tapi yang lainnya berbeda. Itu memang seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan periksa yang 5 kali 5, apakah ada yang berbeda. Nah, tapi 5 kali 5 juga berbeda. Perbedaan ini diakibatkan karena metode numerik yang mungkin berbeda antara Symbolab. Di sini saya menggunakan website Symbolab dan kita menggunakan bahasa Python yang ada di sini. Kemudian juga akibat penyebabnya juga terjadi akibat algoritma yang berbeda, dan juga floating point aritmatik yang berbeda, serta toleransi dan kriteria konvergensi yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.